Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Jam menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Pasar tradisional Blitar sudah sepi. Hanya suara nyaring jangkrik dan gelegar angin malam yang sesekali membentur atap seng. Tapi di sudut paling ujung pasar, satu warung justru mulai ramai. Asap mengepul dari dapurnya. Aroma rempah dan kuah hitam pekat memenuhi udara. Warung itu dikenal sebagai Rawon Setan. Warung milik Bu Karsini, janda tua yang dulu dikenal Papa dan sebatang kara. Lampu remang-remang dari bohlam kuning tua membuat suasana warung terasa mencekam. Bangku-bangku kayu dipenuhi pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Mereka tidak hanya lapar, tapi juga penasaran. Kabarnya, siapapun yang makan rawon di sini akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan beberapa orang mengaku jadi lebih beruntung setelah makan dari mangkuk hitam milik Bu Karsini. Di dapur, Bu Karsini berdiri tegak di depan tungku besar. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, seperti menyimpan rahasia besar. Tangan tuanya lincah meracik bumbu, menakar daging, dan menuangkan kuah hitam kental ke dalam mangkuk-mangkuk keramik bercorak kuno. Tak seorang pun diperbolehkan masuk ke dapurnya. Bahkan Sarti, pembantu setianya, hanya boleh melayani pengunjung dan tidak pernah menyentuh bahan mentah. "Bu, ini pesanan meja 7, kata Sarti sambil menyerahkan nota kecil. Bu Karsini hanya mengangguk, lalu menyendok daging dari panci besar berwarna kehitaman. Aroma yang keluar dari panci itu tidak biasa. Bukan bau daging sapi segar seperti rawon umumnya, tapi campuran bau tanah, darah, dan sesuatu yang asing, seperti dupa terbakar. Sarti kembali ke depan, melayani pengunjung yang semakin banyak. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan hoodie hitam, mengenakan topi dan masker. Dia duduk di sudut dekat tembok, diam saja sejak awal. Namun matanya memperhatikan setiap gerak-gerik di warung, terutama dapur Bu Karsini. Pria itu adalah Dimas, seorang mahasiswa jurnalis dari Surabaya yang tengah menyusun skripsi tentang kuliner ekstrim. Awalnya ia hanya ingin menulis tentang rawon legendaris. Tapi cerita dari warga lokal membuatnya tertarik. Banyak yang bilang, warung Bu Karsini bukan sekadar warung biasa. Sudah ada lebih dari 10 orang yang dikabarkan menghilang setelah makan di sini. Ia ingat jelas cerita seorang ibu tua yang anaknya tidak pernah pulang setelah makan rawon tengah malam. Atau lelaki muda dari luar kota yang ditemukan tewas di rel kereta dengan tubuh gosong tanpa sebab yang jelas. Semua bermula dari semangkuk rawon. Sambil mencatat diam-diam, Dimas menyentuh mangkuk di hadapannya. Kuahnya hitam pekat, tidak seperti rawon biasa. Dagingnya terlalu empuk dan aroma bumbunya menusuk, seperti mengandung rahasia. Ia ragu untuk mencicipinya. Tapi demi riset, ia akhirnya menyuap 1 sendok. Begitu masuk ke dalam mulut, rasa kuah itu begitu kuat. Manis, gurih, pedas, dan ada rasa seperti logam. Dimas nyaris tersedak. Tapi setelah suapan ketiga, tubuhnya mulai terasa ringan, pikirannya mengambang. Ia mulai melihat kilasan wajah-wajah asing, orang-orang yang menangis, merintih, dengan latar belakang dapur penuh asap. Tiba-tiba ia terbatuk. Sarti menghampirinya, memberikan air putih. "Mas nggak apa-apa? Baru pertama kali, ya?" tanyanya. Dimas mengangguk, sambil berpura-pura biasa. Tapi di dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu yang salah dengan rawon ini. Malam itu, setelah keluar dari warung, Dimas tidak langsung pulang ke penginapan. Ia memutari pasar dan mencari jalan ke belakang warung Bu Karsini. Gelap dan sempit. Jalan kecil itu dipenuhi aroma bau bangkai. Ia menemukan pintu belakang warung, tertutup rapat. Tapi di sela-selanya terlihat cahaya merah menyala dari dalam. Ia berjongkok, mengintip. Di dalam, Bu Karsini tampak duduk bersila di depan tungku besar. Ia sedang memegang sesuatu di tangannya, seperti potongan daging yang masih berdarah.
Tapi bukan daging sapi. Bentuknya lebih kecil, seperti tangan manusia. Dimas hampir menjerit, tapi ia menutup mulutnya rapat. Kakinya gemetar. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya kaku saat melihat sesosok bayangan hitam berdiri di belakang Bu Karsini. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah panjang, dan memiliki dua mata merah menyala. Seketika pintu terbuka. Dimas terpaku. "Ngapain kamu di sini?" Suara berat dari dalam menggema. Dimas lari sekencang-kencangnya. Nafasnya tersengal saat tiba di penginapan. Ia tak bisa tidur malam itu. Kilasan bayangan dan wajah-wajah aneh itu terus menghantui pikirannya. Namun paginya, ia tetap kembali ke warung Bu Karsini. Kali ini, bukan sebagai pelanggan, tapi penyelidik. Ia akan mencari tahu apa sebenarnya isi dari rawon itu. Dan lebih penting lagi, siapa sosok yang berdiri di balik dapur malam tadi. Tanpa sadar, langkah Dimas membawanya ke dalam jaringan pesugihan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Setiap sendok rawon yang disantap, setiap mangkuk yang habis, adalah satu nyawa yang takkan pernah kembali. Pagi di Blitar terasa berbeda bagi Dimas. Ia terbangun dengan kepala berat dan leher kaku, seperti habis mimpi buruk yang terlalu nyata. Ingatannya malam itu masih menempel kuat, tungku berdarah, bayangan berjubah, dan mata merah menyala. Tapi yang lebih mengusik pikirannya adalah rasa rawon itu. Rasa yang anehnya membuat ketagihan, seolah tubuhnya menuntut untuk mencicipinya lagi. Dimas menyalakan rekaman suara dari ponselnya. Suara riuh pelanggan dan percakapan singkat dengan Sarti terekam cukup jelas. Namun tidak ada suara dari bagian dapur belakang. Seolah malam itu, dapur tidak pernah bersuara. Ia pun memutar ulang beberapa kali, memastikan tidak ada kejanggalan. Tapi tidak ada bukti konkret yang bisa ia simpan. Semuanya hanya ada di benaknya. Ia menulis catatan di laptopnya. Judul sementara, Rawon Setan, dari Warung ke Kuburan. Namun, ia tahu tulisan itu belum cukup kuat. Ia butuh bukti. Dan untuk itu, ia harus kembali ke sana. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Dimas menghubungi temannya, Rio, seorang fotografer dokumenter. Mereka pernah satu tim saat membuat liputan tentang penambangan liar di Kalimantan. Rio dikenal nekat dan tidak mudah takut. Sore itu, Rio datang membawa kamera dengan lensa malam dan alat perekam suara. "Serius lu mau liput warung rawon? Kuliner horor?" Tanya Rio sambil tertawa. "Gak cuma kuliner. Ini lebih dari sekadar makanan. Ada yang mati, bro. Dan itu bukan kebetulan." Jawab Dimas, "Serius." Rio akhirnya setuju. Malamnya, mereka menyamar sebagai pelanggan dan duduk di meja berbeda. Dimas duduk dekat dapur, sementara Rio mengambil sudut gelap di sisi tembok timur. Mereka saling memberi isyarat lewat ponsel. Warung kembali ramai. Pelanggan datang dan pergi tanpa banyak bicara. Semua hanya fokus pada mangkuk di depan mereka. Beberapa bahkan terlihat seperti dalam trance, makan perlahan dengan tatapan kosong. Dimas kembali memesan rawon, tapi kali ini hanya untuk diamati. Ia tidak menyentuh sendoknya. Bu Karsini masih dengan gaya lamanya, tenang dan penuh kontrol. Sarti melayani tanpa celah, seperti sudah hafal setiap gerakan. Tapi ada satu yang berbeda malam itu. Di pojok dapur, muncul seorang lelaki tua dengan mata merah samar. Ia duduk tanpa bicara, mengawasi dengan tatapan kosong. Tak ada yang menyapanya. Bahkan Bu Karsini pun tidak meliriknya. Rio yang melihat dari jauh segera mengambil beberapa gambar diam-diam. Namun saat ia mencoba membidik wajah lelaki tua itu, kameranya mendadak error. Layarnya gelap dan tombol shutternya macet. "Kamera gue mati," tulis Rio lewat pesan. "Jangan pakai flash. Fokus ke dapur." "Ada yang aneh," balas Dimas cepat. Beberapa menit kemudian, Dimas melihat sesuatu yang mencengangkan. Seorang bocah laki-laki, sekitar usia 9 tahun, masuk ke dalam warung sambil menggandeng neneknya. Mereka terlihat bingung, seolah tersesat. Nenek itu memesan satu porsi rawon untuk cucunya, lalu duduk menunggu.
Saat rawon disajikan, bocah itu menolak makan. Tapi Bu Karsini mendekat dan membisikkan sesuatu. Bocah itu langsung mengambil sendok dan mulai menyuap dengan lahap. Wajahnya berubah. Dari takut menjadi sangat tenang. Lalu kosong. 5 menit kemudian, bocah itu ambruk di meja. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan makan. Neneknya menjerit, tapi suara itu tidak terdengar oleh siapapun. Dimas bangkit, mencoba menghampiri, tapi Sarti berdiri menghalangi jalan. "Mas, jangan ikut campur. Ini bukan urusan panjenengan," katanya tegas. Wajahnya tidak seperti tadi, kini pucat dan dingin. Rio bergegas keluar untuk menelepon ambulans, tapi sinyalnya hilang. Tidak ada jaringan, bahkan untuk pesan singkat. Dimas mencoba memotret anak kecil itu, tapi ponselnya juga mati total. Suasana di warung mendadak berubah. Semua pelanggan yang tadi duduk diam kini menatap ke arahnya. "Pergi. Malam ini bukan giliranmu," ucap Bu Karsini pelan, namun terdengar jelas. Dengan langkah gontai dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, Dimas dan Rio keluar dari warung. Mereka tidak bicara sepanjang jalan. Sampai akhirnya di kamar penginapan, Rio memecah hening. "Lu lihat sendiri tadi kan? Itu bukan warung biasa." Dimas mengangguk. "Kita harus cari tahu siapa Bu Karsini sebenarnya." Keesokan harinya, mereka menyusuri desa tempat asal Bu Karsini, sekitar 30 menit dari kota. Di sana, mereka bertemu Pak Leman, mantan tetangga Bu Karsini yang sudah pikun namun masih ingat masa lalu. Dulu, Karsini itu janda melarat. Suaminya mati bunuh diri. Anak-anaknya kabur. Dia sempat hampir gila. Sampai suatu malam, dia hilang 3 hari, katanya ke gunung. Cerita Pak Leman. "Gunung mana, Pak?" tanya Rio. "Gunung Pegat." Katanya cari ilmu. Sejak pulang dari sana, hidupnya berubah. Dagangan laris, kaya mendadak. Tapi banyak yang bilang, ada yang hilang tiap malam Jumat Legi. Anak kecil, hewan ternak, sampai orang gila. Entah kemana. Tapi gak ada yang berani nuduh. Rio merekam semua pernyataan Pak Leman. Dimas mencatat dengan cepat. Gunung Pegat menjadi petunjuk penting. Mereka pun memutuskan untuk ke sana, mencari tahu tentang perjanjian yang konon dilakukan Bu Karsini di puncak gunung itu. Namun malamnya, sebelum berangkat, Dimas menerima paket misterius di depan kamar penginapan. Isinya adalah 1 mangkuk rawon, tertutup rapi dengan kain merah dan kertas bertuliskan 1 kalimat. "Sekali mencicipi, kau sudah menjadi bagian dari kami." Dimas mematung. Ia tahu, dirinya sudah terlalu dalam terlibat, dan mundur bukan lagi pilihan. Langit di atas Blitar malam itu mendung pekat. Awan menggantung rendah seperti tirai hitam yang menutup pandangan bulan. Dimas dan Rio sudah bersiap sejak sore. Mereka menyewa motor trail untuk menembus jalur tanah menuju Gunung Pegat, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi pesugihan Bu Karsini. Menurut warga sekitar, gunung itu dikenal angker. Tidak banyak yang berani naik, apalagi setelah maghrib. Konon katanya, di puncak gunung itu ada sebuah batu besar berbentuk menyerupai mulut manusia, tempat di mana orang-orang menyerahkan tumbal dalam ritual gaib. Perjalanan menanjak mulai mereka lalui sekitar pukul 7 malam. Dingin menggigit tulang. Suara binatang malam menyelinap di antara semak dan pepohonan. Jalur semakin menanjak, dan sinyal ponsel benar-benar hilang. Hanya senter kepala dan senter genggam yang jadi penerang. Di tengah jalan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki telanjang, kecil seperti milik anak-anak, menapaki tanah basah. Padahal tidak ada rumah warga sejauh 5 kilometer dari jalur itu. Jejak kaki itu menuntun mereka ke sebuah area datar dengan batu tinggi menjulang. Benar-benar mirip seperti mulut terbuka. "Ini tempatnya?" tanya Rio dengan suara pelan. Dimas mengangguk. Ia menyalakan kamera, merekam suasana. Tapi begitu kamera diarahkan ke batu itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan, pelan tapi tajam, seperti menembus kepala. "Jiwa baru sudah datang." Rio langsung mematikan kameranya. Mereka saling pandang dengan tatapan tegang.
Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, muncul kabut tebal dari balik pepohonan. Kabut itu tidak biasa, berbau amis dan panas, membuat tenggorokan terasa terbakar. Dari balik kabut, sosok berjubah hitam muncul perlahan. Sama seperti yang dilihat Dimas di dapur warung Bu Karsini. Sosok itu tidak berjalan, tapi melayang. Matanya merah menyala, dan dari jubahnya mengalir cairan gelap seperti darah kental. Kalian yang mencicipi rawon, tidak bisa lari. Dimas mundur beberapa langkah. Rio mengangkat senter, namun cahaya senter langsung mati. Sekeliling mereka menjadi hitam total. Hanya terdengar suara napas, berat dan panas, seperti sedang dihembuskan dari lubang neraka. Tiba-tiba, tanah bergetar. Batu besar itu membuka sedikit demi sedikit seperti rahang. Dari dalamnya keluar suara-suara ratapan, jeritan minta tolong, dan isakan anak-anak. Dimas merasa telinganya berdarah. Rio jatuh terduduk, mulutnya terkunci, tidak bisa bicara. Kemudian muncul bayangan seorang wanita tua dari dalam batu. Wajahnya persis Bu Karsini, tapi matanya kosong dan mulutnya terus mengunyah sesuatu yang menjijikan. Rawon adalah darah perjanjian. Sekali makan, jiwamu sudah dicicipi. Seketika Dimas dan Rio tersadar. Mereka harus segera pergi sebelum terlambat. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menuruni gunung tanpa arah. Nafas tersengal, kaki luka, tapi mereka tidak berhenti. Hingga akhirnya mereka tersandung dan jatuh tepat di sebuah tanah berlumpur, basah, dan penuh bekas lilin. Saat membuka mata, mereka tidak lagi di gunung, tapi di sebuah ruangan gelap yang bau amis. Dindingnya penuh coretan simbol dan gambar mangkuk rawon. Di tengah ruangan, ada 5 mayat tergantung terbalik, masing-masing dengan mangkuk hitam di bawahnya, menampung tetesan darah. Rio panik, berusaha menendang pintu, tapi pintunya terkunci dari luar. Dimas menyadari bahwa mereka telah terperangkap, mungkin dibawa entah oleh siapa, atau oleh kekuatan lain. Ia melihat jam tangannya, sudah pukul 12 malam. Pintu terbuka perlahan. Sosok Bu Karsini berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas, matanya hitam semua, dan lidahnya menjulur panjang. Di tangannya, ia membawa satu mangkuk rawon, masih mengepul panas. Kalian terlalu jauh masuk, tapi aku beri kalian pilihan. Gabung, atau jadi isi mangkuk berikutnya. Rio berteriak dan menyerang Bu Karsini. Tapi tubuhnya terpental seperti ditendang kekuatan tak terlihat. Dimas mencoba menyadarkan Rio, tapi Rio tidak bergerak. Kepalanya terantuk batu saat terlempar tadi. Darah mengalir dari pelipisnya. Melihat itu, Bu Karsini melangkah masuk perlahan. Tapi sebelum ia menyentuh Rio, Dimas menarik sisa botol minyak dari tasnya dan menyiramkan ke lantai. Ia menyalakan korek api, membakar sekeliling mereka. Api membesar, membuat tubuh Bu Karsini terbakar, tapi ia tertawa. Api manusia tidak akan memadamkan perjanjian darah. Namun api tetap membesar, dan dalam kekacauan itu, pintu belakang terbuka. Dimas mengangkat tubuh Rio dan kabur keluar. Mereka berlari sejauh mungkin hingga keluar dari area sesajen itu. Dari kejauhan, terlihat asap mengepul tinggi, dan suara tangis serta jeritan memekakan telinga. Mereka berhasil lolos, tapi tidak dengan harga murah. Keesokan harinya, polisi menemukan sisa-sisa bangunan tua yang terbakar di tengah hutan. Tidak ada mayat, hanya sisa tulang dan arang. Dimas mencoba melapor, tapi tidak ada yang percaya. Semua bukti hilang. Kamera rusak, ponsel meleleh, dan Rio masih koma di rumah sakit. Dimas kembali ke Surabaya. Tapi rasa rawon itu masih menempel di lidahnya. Setiap malam, ia mimpi wajah Bu Karsini. Dan selalu, di ujung mimpinya, terdengar bisikan. 1 mangkuk lagi. 3 minggu berlalu sejak kejadian mengerikan di Gunung Pegat. Rio masih terbaring koma di rumah sakit. Tubuhnya lemah tanpa respon. Dokter tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua hasil tes menunjukkan bahwa fisiknya sehat, tapi pikirannya kosong, seperti rohnya pergi entah kemana.
Dimas tinggal di kosan kecil di Surabaya. Ia tidak bisa menulis, tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa makan. Semua makanan terasa hambar. Tidak ada yang mampu menandingi rasa rawon dari warung Bu Karsini. Rasa itu seperti tertanam di lidah, menusuk saraf-saraf perasa, membuat makanan lain seperti abu. Ia pernah mencoba memasak sendiri, meniru bahan dan racikan bumbu seperti yang ia lihat. Tapi hasilnya nihil. Tidak peduli seberapa banyak kluek atau kaldu sapi ia tambahkan, tidak ada rasa yang mendekati rasa asli rawon itu. Seperti mengandung bagian dari sesuatu yang bukan dunia ini. Dimas mulai kehilangan akal sehat. Ia mencari informasi lebih dalam tentang pesugihan yang berkaitan dengan makanan. Ia menemukan manuskrip kuno, forum-forum gelap, hingga potongan berita lama tentang restoran yang ditutup karena ada praktik gaib di dapurnya. Dari semua itu, ada satu pola yang sama, tumbal. Setiap sajian yang memberikan kenikmatan di luar nalar selalu ditukar dengan nyawa. Dan bagi yang mencicipi, mereka tidak sekadar menikmati rasa, mereka menjadi bagian dari perjanjian itu. Jiwa mereka tertanam ke dalam sistem gaib, seperti nasabah di bank darah neraka. Satu malam, saat hujan deras mengguyur jendela kamar kosnya, Dimas bermimpi. Ia berada dalam ruang makan gelap, dikelilingi oleh meja-meja panjang dengan tamu-tamu tak berkepala yang duduk kaku. Di depan mereka, semangkuk rawon mengepul. Di ujung meja, Bu Karsini berdiri, menatapnya dengan senyum lebar, lidah menjulur ke dagu. Kau lapar, Dimas? Aku tahu. Semua yang pernah makan akan kembali. Karena tubuhmu sudah mengenali rasanya. Dan tubuhmu akan menuntutnya. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Tapi aroma rawon itu seolah masih menggantung di udara. Ia beranjak ke dapur, membuka semua laci, semua lemari, mencium setiap bumbu. Tapi tidak ada yang bisa mengusir aroma itu. Ia terobsesi. Gila. Malam itu, ia pergi ke Blitar lagi. Meski warung Bu Karsini telah ditutup polisi sejak insiden kebakaran di Gunung Pegat, Dimas yakin bahwa sesuatu masih hidup di sana. Ia menyamar sebagai pengunjung biasa, menyusuri pasar tengah malam. Tidak ada yang tahu bahwa warung itu pernah dibakar. Ajaibnya, warung itu berdiri lagi. Sama persis. Di tempat yang sama. Lampunya kembali menyala kuning temaram. Asap tipis mengepul dari dapur. Di depan warung, beberapa orang berdiri mengantri. Wajah mereka pucat dan kosong, seperti zombie yang tahu mereka menuju kematian, tapi tidak bisa berhenti. Dimas mendekat. Jantungnya berdebar. Ia merasakan tarikan gaib yang tidak bisa dijelaskan. Kakinya bergerak sendiri. Matanya terpaku pada papan menu bertuliskan rawon spesial tengah malam. 1 porsi, 1 takdir. Ia duduk di pojok, tempat biasa. Sarti menghampirinya. Wajahnya masih sama. Tapi kali ini, tidak ada senyum ramah. Ia hanya menatap dingin. Sudah waktunya, Mas Dimas. Ibu sudah menunggu, katanya pelan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, semangkuk rawon diletakkan di hadapannya. Uapnya mengepul, aromanya seperti pelukan setan, hangat, menenangkan, dan menghancurkan. Tangannya gemetar. Ia memegang sendok. Ia tahu, jika ia memakannya lagi, ia tidak akan pernah bisa lepas. Tapi rasa itu memanggilnya. Seperti nama yang dibisikkan dari balik makam. Saat sendok hampir menyentuh bibirnya, suara kecil di dalam hatinya menjerit. Ia teringat Rio. Ia teringat wajah anak kecil yang ambruk di meja warung. Ia teringat mata merah di Gunung Pegat. Dengan gemetar, ia melempar mangkuk itu ke lantai. Brak! Semua orang di warung menoleh. Tapi mereka tidak marah. Mereka hanya menatap Dimas. Satu persatu. Wajah mereka berubah, kulit mengelupas, mata menghitam, lidah menjulur panjang. Mereka bukan manusia. Sarti mendekat, membawa pisau daging. Tidak ada yang menolak mangkuk dari perjanjian. Mas, kau sudah jadi bagian dari kami. Dimas mundur, menabrak bangku, lalu berlari keluar.
Tapi jalanan pasar kini berubah. Semua toko tutup. Jalan yang biasa ia lewati kini gelap dan tidak berujung. Ia seperti masuk ke dimensi lain, dunia milik pesugihan itu. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Sosok berjubah hitam muncul di ujung jalan, membawa mangkuk rawon, mengejar Dimas perlahan. Di belakangnya, puluhan pelanggan lain mengikut. Wajah mereka rusak dan membusuk. Dimas berlari dan berlari. Napasnya tersengal. Tapi jalanan tidak pernah habis. Ia terus berada dalam lorong pasar yang tidak ada akhirnya. Sampai akhirnya, ia terjatuh. Lututnya berdarah. Sosok jubah hitam itu sudah di hadapannya. Makan. Atau kau akan kelaparan selamanya. Dimas menutup mata. Ia terbangun di tempat tidur rumah sakit. Rio duduk di sampingnya. Tersenyum lemah. Akhirnya bangun juga. 3 hari koma, bro. Dimas masih bingung. Apakah itu mimpi? Apakah ia selamat? Tapi di meja samping ranjangnya, ada satu kotak kecil bertuliskan. Rawon setan. Pesanan khusus untuk Dimas. Hari-hari setelah Dimas sadar dari koma terasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang dipenuhi cahaya, dan dunia gelap yang perlahan menariknya masuk kembali. Sejak ia menerima kotak bertuliskan, Rawon setan, di rumah sakit, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tidak membuka kotak itu. Tapi aromanya tetap keluar, meski belum dibuka. Menyelinap ke dalam otaknya, merusak logika dan menghancurkan iman. Rio memperhatikan perubahan sahabatnya itu. Dimas makin sering melamun, berkeringat dingin tanpa sebab, dan tidur dengan mata terbuka. Suatu malam, Rio menyelinap dan membuka kotak itu secara diam-diam. Tapi yang ia lihat hanya sebuah mangkuk kosong. Tak ada rawon, tak ada kuah, bahkan tak ada bau. Tapi saat ia pegang mangkuk itu, tangan kirinya langsung melepuh. Esoknya, luka itu berubah menjadi simbol aneh. Seperti garis-garis membentuk mulut yang terbuka dan simbol mangkuk di dalamnya. Rio tidak bilang apa-apa ke Dimas. Tapi malam itu, ia diam-diam mencari bantuan. Ia menghubungi seorang ustaz muda bernama Pak Jafar, yang dikenal sering menangani kasus spiritual ekstrim. Meski awalnya ragu, Pak Jafar akhirnya setuju datang. Sesampainya di kamar kos Dimas, suasana langsung berubah mencekam. Angin masuk lewat jendela yang tertutup, lampu berkedip, dan ada suara lirih dari dalam kotak. Suara perempuan tua yang memanggil pelan. Dimas, waktumu belum selesai. Tumbalmu belum lunas. Pak Jafar langsung merapalkan doa dan mengeluarkan botol kecil berisi air dari sumur tua di desa Ponorogo. Ia menyiramkan air itu ke kotak. Seketika, kotak itu terbakar sendiri meski tidak disentuh api. Tapi yang mengejutkan, dari abu yang tersisa, muncul kertas kecil yang terbakar sebagian. Masih terbaca jelas beberapa huruf. Perjanjian darah. Nama penikmat pertama menjadi pemanggil tumbal berikutnya. Pak Jafar menatap Dimas dengan sorot prihatin. Mas Dimas, sampean sudah bukan cuma korban. Sekarang, sampean terikat. Dan kalau tidak segera diputus, pesugihan itu akan menjadikan sampean bagian dari rantai yang sama. Sampean bisa jadi penerus Bukar sini. Dimas menolak percaya. Tapi semua terlalu nyata untuk diabaikan. Ia memohon pada Pak Jafar untuk membantunya menghancurkan akar dari semua ini. Akar dari perjanjian ini bukan hanya Bukar sini, kata Pak Jafar. Ia hanya pelaksana. Sumbernya ada di tempat pertama kali kuah rawon itu dimasak. Di dapur asal, tempat tumbal pertama dikorbankan. Dapur itu sudah lama terkubur. Tapi konon, masih ada satu jalan untuk masuk ke sana. Rio segera mengambil laptop dan menunjukkan hasil pencarian lama. Peta desa Blorok, desa tempat nenek Bukar sini berasal, yang terbakar puluhan tahun lalu karena dituduh menyimpan ilmu hitam dalam rumahnya. Rumah itu sudah jadi puing, tapi warga bilang, sumur tua di belakang rumah itu belum pernah dikeringkan. Dan katanya, dari sumur itu, bisa turun ke lorong dapur rahasia. Mereka bertiga pun berangkat ke desa Blorok. Sesampainya di sana, suasana begitu sunyi.
Tak ada warga yang berani keluar malam, apalagi saat bulan purnama seperti itu. Mereka menemui seorang lelaki tua penjaga makam yang akhirnya menunjukkan lokasi rumah terbakar itu. Hanya ada puing batu, akar pohon, dan reruntuhan kayu. Tapi sumur itu masih ada, tertutup jerami dan papan usang. Pak Jafar membuka papan itu. Angin panas menyembur dari dalam sumur. Tapi tidak berbau belerang seperti tanah, melainkan bau kuah rawon yang begitu kuat. Mereka menuruni sumur itu dengan tali. Gelap dan lembab. Semakin dalam, dinding berubah dari batu menjadi semacam daging yang berdenyut. Mereka seperti turun ke dalam perut sesuatu yang hidup. Dan akhirnya, mereka sampai di ruangan bawah tanah, sebuah dapur hitam. Di sana, ada tungku besar dari batu, masih menyala merah tanpa bahan bakar. Ada kuali besar berisi cairan hitam yang mendidih sendiri. Di dinding, tergantung puluhan tulang manusia, dengan simbol mangkuk diukir di tulangnya. Pak Jafar segera merapal doa dan menaburkan garam dari kitab tua ke sekeliling kuali. Tapi tiba-tiba, ruangan berguncang. Dari dalam kuali, muncul sosok bayangan yang sama, berjubah, bermata merah, dan kini lebih jelas. Sosok itu ternyata bukan manusia. Ia makhluk gaib yang disebut penjaga rasa, entitas iblis yang menjaga rasa rawon dan memastikan perjanjian darah tetap berjalan. Mereka yang mencicipi, tidak boleh lepas. Tidak akan kubiarkan kau hancurkan dapur ini. Makhluk itu meraung. Pak Jafar melanjutkan bacaan. Tubuhnya gemetar. Rio menyiramkan air sumur Ponorogo ke arah sosok itu. Tapi tidak mempan. Makhluk itu malah membesar, menelan cahaya ruangan. Hingga akhirnya Dimas mengambil keputusan gila. Ia melompat ke dalam kuali. Tubuhnya tenggelam dalam cairan panas dan hitam. Tapi justru itu yang menghentikan makhluk tersebut. Sosok itu menghilang. Api padam. Tulang-tulang runtuh. Dapur runtuh perlahan. Lorong mulai roboh. Rio dan Pak Jafar segera memanjat keluar lewat tali. Dalam hati mereka tahu, Dimas telah menjadi tumbal untuk menghentikan siklus pesugihan. Tapi apakah benar siklus itu berhenti? Saat mereka sampai di atas tanah, sumur itu tertutup sendiri oleh akar pohon yang tumbuh cepat. Desa Blorok pun kembali sunyi. 3 hari kemudian, Rio menerima paket di rumahnya. Tanpa pengirim. Isinya, sebuah mangkuk rawon. Dengan catatan kecil. Rasa tak pernah mati. Ia hanya mencari tukang masak baru. Hujan turun deras malam itu. Di dalam kamar kecil milik Rio, lampu berkedip pelan. Mangkuk rawon yang dikirim tanpa nama masih terletak di atas meja kayu, tidak tersentuh. Tapi aroma kuahnya terus menyelinap, mengisi udara. Aroma yang tidak asing, aroma yang menusuk ingatan, menggugah rasa lapar dari dalam jiwa. Rio berdiri membatu. Matanya terpaku pada mangkuk itu. Ia berusaha mengalihkan pandangan, menyalakan televisi, membuka jendela, tapi aroma itu tetap mengikuti. Makin lama, makin kuat. Seolah mangkuk itu memanggil, atau lebih tepatnya, memerintah. Pikiran Rio melayang ke kejadian di dapur neraka di bawah sumur desa Blorok. Ia masih bisa merasakan panas dari lorong itu, bisikan dari tulang-tulang yang tergantung, dan teriakan terakhir Dimas sebelum tubuhnya hilang di telan kuali. Tapi sekarang, mangkuk itu kembali. Tidak terbakar. Tidak hancur. Seolah siklus itu belum berakhir. Rio akhirnya membungkus mangkuk itu dengan kain putih, lalu memasukkannya ke dalam kotak logam. Ia mengikatnya dengan kawat, lalu menaruhnya di bagasi mobil dan memutuskan pergi. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal yang ia yakini, benda itu harus dijauhkan dari manusia. Ia berkendara tanpa arah, melintasi kota dan desa, hingga akhirnya sampai di perbatasan hutan Alas Purwo, sebuah tempat yang dikenal angker dan dijauhi masyarakat. Ia menyusuri jalan setapak, membawa kotak logam itu dengan niat menguburnya sedalam mungkin. Tapi baru beberapa langkah masuk hutan, ia dikejutkan oleh suara langkah di belakangnya. Seorang perempuan berdiri di sana. Usianya sekitar 25, mengenakan baju polos dan rok panjang. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras,
peneliti gaib yang sudah lama menelusuri jejak pesugihan makanan di Jawa Timur. Aku tahu apa yang kamu bawa, kata Laras datar. Rio sempat ragu. Tapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang Dimas, tentang warung Bukar Sini, tentang kuali neraka di Blorok, dan tentang mangkuk yang tak bisa dimusnahkan. Laras mengangguk pelan. Pesugihan itu memang tidak bisa dihancurkan. Ia adalah perjanjian generasi. Tapi ada satu cara, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menidurkannya. Menyegelnya kembali seperti sebelum Bukar Sini membangunkannya. Rio tertarik, namun juga takut. Laras menjelaskan bahwa ia membutuhkan 3 benda. Segenggam tanah dari kuburan pendiri desa Blorok, air dari mata air mati di lereng Gunung Wilis, dan darah dari orang terakhir yang pernah mencicipi rawon kutukan itu, yaitu Rio sendiri. Tanpa banyak pertimbangan, mereka memulai perjalanan ritual itu. Malam pertama, mereka menuju makam pendiri desa Blorok. Di sana, suasana sangat mencekam. Akar pohon tumbuh melingkari nisan, dan hawa dingin menusuk tulang. Saat Laras menggali segenggam tanah dari bawah nisan tua itu, suara rintihan terdengar dari balik tanah. Tapi tanah berhasil diambil, dan suara itu perlahan hilang saat ditutup kembali. Hari kedua, mereka mendaki Gunung Wilis. Mata air mati yang mereka cari berada di lembah sunyi, tersembunyi di antara batu-batu besar. Airnya berwarna bening keperakan, tidak bergerak, dan terasa dingin seperti es. Laras mengisi 1 botol kecil dan menyegelnya dengan benang merah. Hari ketiga, mereka kembali ke rumah Laras. Di sana, ia telah menyiapkan lingkaran penyegelan dari garam, besi tua, dan mantra Jawa kuno. Di tengah lingkaran itu, kotak logam berisi mangkuk diletakkan. Saat darahmu menyentuh mangkuk itu, roh penjaga rasa akan bangkit untuk terakhir kalinya. Tapi jika kita berhasil, ia akan tertidur selama 100 tahun, jelas Laras. Rio mengangguk. Ia menggenggam pisau kecil dan mengiris telapak tangannya. Tetes darahnya jatuh ke atas mangkuk. Seketika, udara berubah. Suara mendengung muncul dari dinding. Bayangan hitam muncul di belakang Laras, semakin besar dan melingkupi ruangan. Sosok penjaga rasa kembali hadir. Kali ini lebih buas. Wajahnya tidak lagi samar, tapi penuh luka dan darah. Lidahnya bercabang, dan dari mulutnya, kuah rawon hitam menetes perlahan. Darahmu belum cukup. Kau belum menyerahkan tubuhmu. Rio terdorong ke belakang. Api muncul di sekeliling lingkaran. Laras membaca mantra dengan lantang, tapi bayangan itu mendekat, hendak meraih Rio. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari langit-langit ruangan. Suara Dimas. Jangan biarkan rasa itu menang. Segel dia, sekarang. Rio terbangun dari ketakutannya. Dengan darah di tangan, ia menggambar ulang segel yang mulai rusak karena api. Laras melempar air dari mata air mati ke arah bayangan. Teriakan nyaring menggema, membuat kaca-kaca jendela pecah. Dengan sekali tarikan napas panjang, bayangan itu menghilang. Mangkuk rawon tiba-tiba retak sendiri, pecah menjadi 2 bagian. Isinya kosong. Lingkaran api padam. Laras jatuh terduduk, kelelahan. Rio terduduk di sampingnya. Tangannya masih berlumuran darah. Ritual selesai. Mangkuk itu akhirnya hancur. Tapi Laras memperingatkan. Pesugihan itu bukan milik satu orang. Ia hidup dari ketamakan manusia. Suatu hari nanti, saat ada yang cukup tamak dan cukup nekat, rasa itu akan kembali. Dengan dapur baru. Dan tukang masak baru. Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap pecahan mangkuk itu, yang kini diam, dingin, dan tidak lagi mengepul. Tapi jauh di ujung kota lain, di sebuah warung kecil di gang sempit, seorang janda muda sedang membuka kembali tungku lamanya. Di atas meja, ada satu resep lama. Ditulis dengan darah. Resep rawon asli. Dengan kenikmatan yang tidak pernah mati. Namanya Sumi. Janda muda berusia 32 tahun. Tinggal di pinggiran kota Madiun. Suaminya meninggal setahun lalu dalam kecelakaan misterius. Sejak itu, ia berjuang sendiri membesarkan anak sematawayangnya yang masih berusia 5 tahun.
Usahanya membuka warung makan selalu gagal. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena tidak pernah ada pelanggan yang datang kembali. Tapi malam itu, semuanya berubah. Seseorang, atau sesuatu, datang ke mimpinya. Seorang perempuan tua berwajah hancur, kulit melepuh dan lidah menjulur, membawa secari kertas kuno. Di balik senyum yang menjijikan, ia menawarkan resep. Kalau kau ingin semua orang datang ke warungmu, masaklah dengan rasa ini. Tapi ingat, 1 porsi 1 jiwa. Sumi terbangun dengan napas tersengal. Telinganya berdenging, tapi tangannya menggenggam sesuatu yang bukan mimpi. Sepotong kertas tua, tertulis dengan tinta merah pekat, masih basah. Rawon asli, dengan kenikmatan yang tidak pernah mati. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi aroma dari kertas itu begitu menggoda. Dan di malam yang sama, secara tidak sadar, ia mulai mengolah bahan-bahan sesuai petunjuk itu. Ia hanya memiliki sedikit daging sapi, beberapa butir kluek, dan bumbu dasar. Tapi hasilnya membuat dirinya sendiri menangis saat mencicipi. Keesokan harinya, warungnya penuh. Orang-orang yang biasanya hanya lewat kini berhenti dan duduk. Mereka memesan, makan, lalu kembali lagi keesokan malam. Bahkan pelanggan dari luar kota mulai berdatangan. Sumi tidak percaya, tapi ia juga tidak menolak. Uang mengalir deras. Warungnya berkembang. Ia membeli freezer besar, kulkas baru, dan memperluas dapur. Namun ada satu hal yang berubah. Anak sematawayangnya, Raffi, mulai sering bermimpi buruk. Ia mengigau di malam hari, menyebut nama-nama orang yang tidak dikenal. Ia menggambar wajah-wajah tanpa mata. Dan setiap kali Sumi memasak, Raffi sembunyi di bawah meja. "Ibu, kenapa mereka nangis dari dapur?" katanya suatu malam dengan suara kecil. Sumi hanya memeluknya, sambil berusaha menepis suara-suara yang mulai ia dengar dari tungku. Suara jeritan, tangisan, dan kadang tawa yang menggema dari dalam panci. Ia mulai sadar, tapi sudah terlalu dalam. Pelanggan yang makan di warungnya tidak hanya ketagihan, tapi berubah. Mereka datang malam-malam, duduk diam dengan wajah kosong, lalu makan sambil menangis. Ada yang muntah darah, ada yang memohon minta dibungkuskan. Dan setiap kali mereka makan, wajah-wajah mereka perlahan memudar, seperti kehilangan warna. Suatu malam, seorang lelaki tua datang. Wajahnya asing. Sorot matanya tajam. Ia duduk tanpa memesan. "Saya cuma mau lihat. Apa kau tahu dari mana resep itu berasal?" Sumi diam. Resep itu dari dapur yang tidak seharusnya bangkit lagi. "Tapi kau memasaknya." Lelaki itu berdiri, lalu menatap anak Sumi yang sedang bermain sendirian di pojok warung. "Dan kau tahu, tumbal pertama selalu diambil dari yang paling dekat." Sumi berteriak. Tapi lelaki itu menghilang begitu saja. Warungnya menjadi gelap. Lilin di atas meja mati dengan sendirinya. Angin dingin berhembus dari dapur. Saat ia lari ke belakang, panci rawon miliknya terbuka sendiri. Di dalamnya, tangan kecil Raffi mengapung. Dagingnya perlahan larut bersama kuah hitam. Sumi menjerit. Tapi ia tidak bisa lari. Kakinya tertanam di lantai. Tungkunya berubah menjadi mulut besar yang terbuka, menelan semua suara. Suara Raffi bergema dari dalamnya. "Ibu, kamu bilang ini demi kita." Malam itu, warung rawon milik Sumi hilang dari peta. Warga tidak tahu kemana perginya. Tapi beberapa minggu kemudian, di kota lain, muncul warung rawon baru. Bukanya tengah malam. Menunya hanya satu. Tapi pelanggan berdatangan seperti hipnotis. Dan dari dapurnya, aroma itu kembali. Aroma kuah yang menenangkan, mengundang, dan perlahan menghancurkan. Karena rasa tidak pernah mati. Ia hanya pindah tangan.